Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad dengan NIM 1902589, nomor absen 9 dari kelas 4B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Baik, langsung saja. Berikut ini ada 8 rumusan tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat. Fase yang pertama adalah fase bayi, yang terjadi pada usia 0-1 tahun. Krisis yang dialami oleh anak pada usia tersebut adalah krisis kepercayaan versus kecurigaan. Melalui pengalaman dengan orang dewasa, bayi belajar menggantungkan diri dan percaya kepada mereka. Tapi mungkin yang lebih penting juga, ia mempercayai dirinya sendiri. Kapasitas semacam ini harus mengungguli lawan negatifnya dari kepercayaan, yakni kecurigaan. Fase yang kedua adalah fase balita, yang terjadi pada usia 2-3 tahun. Krisis yang dialami oleh anak pada usia tersebut adalah krisis otonomi versus perasaan malu atau ragu-ragu. Pada tahap ini, anak harus didorong untuk mengalami situasi yang menuntut otonomi agar bisa menimbulkan rasa mampu mengendalikan diri pada anak yang bisa mengakibatkan anak mengalami rasa kemauan baik secara menetap. Sebaliknya, rasa kehilangan kontrol diri akan menimbulkan perasaan malu dan perasaan ragu-ragu yang menetap pada anak. Fase yang ketiga adalah fase prasekolah, yang terjadi pada usia 3-6 tahun. Krisis yang dialami oleh anak pada usia tersebut adalah krisis inisiatif versus kesalahan. Pada tahap ini, kegiatan utama anak adalah bermain. Anak secara aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan bermain, memakai pakaian, meniru kepribadian orang dewasa, dan berpura-pura menjadi apa saja. Keterasingan batin yang dapat timbul pada tahap ini adalah perasaan bersalah pada anak. Fase yang keempat adalah fase usia sekolah, yang terjadi pada usia 7-12 tahun. Krisis yang dialami oleh anak pada usia tersebut adalah krisis kerajinan versus inferioritas. Pada tahap ini, nilai kompetensi pada anak mulai muncul. Rasa kompetensi dicapai dengan menerjunkan diri pada pekerjaan dan penyelesaian tugas, yang pada akhirnya akan mengembang kecakapan kerja pada anak. Nilai negatif dari tahap ini adalah anak bisa mengembangkan perasaan rendah diri apabila gagal menguasai tugas-tugas yang dipilihnya atau yang diberikan oleh orang tua dan juga guru. Fase yang kelima adalah fase remaja, yang terjadi pada usia 13-20 tahun. Krisis yang dialami oleh para remaja biasanya krisis identitas versus kekacauan identitas. Pada tahap ini, ego seorang individu memiliki kapasitas untuk memilih dan mengintegrasikan bakat-bakat dan keterampilan yang dimiliki. Semua ciri yang dipilih oleh ego ini dihimpun dan diintegrasikan oleh ego serta membentuk identitas psikososial seseorang. Fase yang keenam adalah fase dewasa, yang terjadi pada usia 20-40 tahun. Krisis yang dialami oleh individu pada usia tersebut adalah krisis keintiman versus isolasi. Pada tahap ini, seorang individu siap dan ingin menyatukan identitasnya dengan orang lain. Agar memiliki arti sosial yang bersifat menetap, maka genitalitas membutuhkan seseorang untuk dicintai dan diajak mengadakan hubungan seksual, dan dengan siapa seseorang dapat berbagi rasa dalam suatu hubungan kepercayaan. Bahaya dari keintiman ini adalah isolasi. Fase yang ketujuh adalah fase paruh baya, yang terjadi pada usia 40-60 tahun. Krisis yang dialami oleh individu pada usia tersebut adalah krisis generativitas versus stagnasi. Jadi dari tahap ini adalah munculnya perhatian terhadap apa yang dihasilkan, misalnya keturunan, produk, ide, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Apabila generativitas lemah atau tidak diungkapkan, maka kepribadian akan mundur dan mengalami stagnasi. Fase yang terakhir adalah fase lansia, yang terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Krisis yang dialami oleh fase terakhir ini adalah krisis integritas versus keputusasaan. Integritas diartikan sebagai suatu keadaan yang dicapai seseorang setelah memelihara benda, produk, ide, orang, dan setelah berhasil menyesuaikan diri dengan keberhasilan dan kegagalan hidup. Lawan dari integritas ini adalah keputusasaan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas-tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.